Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muhadi Khalidi MA, dalam kesempatan ini saya Riansyah akan menyampaikan sebuah materi tentang variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam. Variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Tarik Tasyrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tasyrik pada periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyrik pada masa Nabi disebut dengan masa perkembangan hukum, karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum-hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasinya adalah wahyu, baik Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Semua hukum dan keputusannya didasarkan wahyu. Masa ini sangat singkat, tetapi sangat menentukan untuk perkembangan hukum dan keputusan hukum-hukum berikutnya. Sumber atau kekuasaan tasyrik pada periode ini dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka, serta dengan mudahnya mereka mengembalikan setiap masalah mereka kepada beliau, maka tidak seorang pun dari mereka berani berfatwa dengan hasil ijtihadnya sendiri. Bahkan jika mereka dalam menghadapi suatu peristiwa atau terjadi persengketaan, mereka langsung mengembalikan persoalan itu kepada beliau, dan beliaulah yang selanjutnya akan memberikan fatwa kepada mereka, menyelesaikan sengketa dan menjawab pertanyaan dari masalah yang mereka tanyakan. Berbicara mengenai tasyrik pada masa Nabi, masa ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syarak saat itu hanya Rasulullah sendiri, sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, syariat Islam telah sempurna hukumnya dan telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Yang ketiga, Kitabullah dan Sunnah Rasul memuat beberapa kaidah dan dasar yang kokoh serta membuka pintu ijtihad. Perundang-undangan pada masa Rasulullah mengalami dua periode istimewa, yaitu periode pertama, periode legislasi hukum, yaitu pertama, periode legislasi hukum syariah di Mekah dan dinamakan dengan Perundang-undangan Era Mekah, dan kedua, periode legislasi hukum syariah di Madinah setelah hijrah yang kemudian disebut dengan Perundang-undangan Era Madinah. Metode-metode pensyariatan pada masa Rasul ada dua, yaitu yang pertama, memberikan kekuatan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul dan ditanyakan oleh para sahabat. Lalu baginda memberi jawaban terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang memang turun sebagai jawaban, dan tidak ada ayat yang lebih jelas dari turunnya ayat-ayat yang memperjelas tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada baginda. Yang kedua, terkadang Rasulullah memberi jawaban dengan ucapan dan perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya, "Kami menyeberangi lautan, apakah kami boleh berwuduk dengan air laut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ia suci airnya dan halal bangkainya." Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu meminta mereka agar menggunakan akal fikiran. Allah mengistimewakan mereka dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, agar mereka mendapat petunjuk kebenaran dari dirinya sendiri. Mengingatkan mereka
agar tidak berpaling dengan ajaran para nabi dan tidak tertimpa azab seperti yang ditimpa kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka dan mendurhakai perintah Tuhannya. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia dengan dua perkara utama, yaitu yang pertama, mengkokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah. Yang kedua, membentuk agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Tasyrik yang kedua di sini tasyrik pada periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum partikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah, akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan dan perkembangan. Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaannya, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun yang kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci. Dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kukukuhkan dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Yang mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5. Pada fase ini Islam sudah kuat dan berkembang dengan pesatnya. Jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak. Sudah terbentuk suatu umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan yang gemilang dan sudah berjalan lancar di media-media dakwah. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyrik dan pembentukan undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan untuk mengatur pula perhubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Yang ketiga di sini tasyrik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini sumber tasyrik Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya disebut nas dan naqi. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam nas, para sahabat zaman Khulafaur Rasyidin memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jalan ijtihadnya adalah berpegang pada maqul an-nas dan mengeluarkan illah atau hikmah yang dimaksud daripada nas itu. Kemudian menerapkan pada semua masalah yang sesuai illahnya dengan illah yang dinaskan. Hal demikian kemudian dinamakan dengan qiyas. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para sahabat dalam tasyrik ada dua. Yang pertama, mengambil hukum dari zail nas, yaitu hukum yang dikandung oleh nas yang jelas dan rinci. Yang kedua, mengambil hukum dari maqul nas, pengetahuannya itu sendiri karena nas itu mengandung illat. Untuk lebih jelas lagi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan sahabat dalam menetapkan hukum Islam, antara lain yang pertama, bila mereka menemukan kasus, mereka akan mencari. Yang pertama, bila mereka menemukan kasus, mereka akan mencari jawabannya dalam Al-Quran. Yang kedua, bila di dalam Al-Quran tidak ditemukan jawaban,
mereka mencarinya dalam sunnah. Yang ketiga, bila di dalam keduanya tidak ditemukan jawaban, maka mereka akan melahirkan ijtihad. Langkah-langkah ijtihad yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah ijtihad yang dilakukan adalah berikut. Yang pertama, mereka mengumpulkan para tokoh-tokoh untuk bermusyawarah guna memutuskan perkara yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, bila hal ini sulit dilakukan, mereka melahirkan ijtihad sendiri. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah di sini saya masih belajar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.